Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Elang berkepala putih itu segera terbang di awan. Dengan kecepatannya, tidak sulit bagi mereka untuk tiba di lembah 100 tikungan dalam waktu 3 hari. Chu Feng duduk di atas elang berkepala putih, tapi dia tidak tinggal diam. Dia sedang melakukan beberapa persiapan, dan itu adalah persiapan memasuki lembah 100 tikungan. Perburuan pahlawan di lembah 100 tikungan, itu sangat terkenal di Provinsi Azure. Lembah 100 tikungan adalah tempat yang sangat istimewa, karena merupakan tanah suci bagi tanaman obat-obatan. Tidak hanya sejumlah besar tanaman obat-obatan spirit dan asal yang ada di dalamnya, bahkan ada banyak tanaman obat mendalam juga. Namun, lembah 100 tikungan biasanya ditutup. Itu hanya akan dibuka setahun sekali, untuk para murid berprestasi dari berbagai sekte Provinsi Azure. Mereka akan memasuki perburuan, dan berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh, itu semuanya tergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Singkatnya, lembah 100 tikungan bukan milik kekuatan apapun, tetapi milik seluruh Provinsi Azure. Jadi, selama para murid dari berbagai sekte memiliki kekuatan, mereka semua bisa memasukinya. Tetapi ada satu hal lagi. Jika seseorang ingin memasuki lembah 100 tikungan untuk berpartisipasi, di dalam perburuan pahlawan yang terjadi setahun sekali, itu adalah suatu keharusan untuk memiliki kekuatan yang cukup, dan mereka perlu mendaftar dengan nama asli mereka. Maka dari itu, Chu Feng tidak bisa berpartisipasi dalam perburuan pahlawan dengan identitas tuan jubah abu-abunya. Jadi, dia harus masuk dengan identitas Chu Feng. Identitas itu hanya memiliki tingkat 2 dari ranah asal sebagai kultivasinya. Jadi meskipun dia menggunakan semua kekuatan pertarungannya, itu masih akan cukup sulit baginya untuk lulus ujian perburuan pahlawan. Jadi, Chu Feng harus meningkatkan kultivasinya dengan segera. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan beberapa barang dari orang lain. Bagi orang normal, mungkin itu adalah harta karun. Tetapi untuk Chu Feng, harta ini tidaklah seberapa. Karena satu-satunya hal yang membantu kultivasinya, itu hanya ada 20 obat mendalam berkualitas tinggi, yang diberikan oleh kepala sekte Void kepadanya. Hanya bahan itu saja yang memiliki efek terhadapnya. Mendengus. Saru bahan obat mendalam telah ia disempurnakan, dan kekuatan mendalam yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, bahan itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk Dantian Chu Feng. Dengan sekali tegukan saja, itu menelan ledakan kekuatan mendalam. Sial, makhluk ini pasti lahir pada tahun serigala. Kamu menelan energi spiritual dengan satu tegukan, kamu menelan kekuatan asal dengan satu tegukan, dan kamu masih menelan kekuatan mendalam dengan satu tegukan. Sebenarnya makanan apa yang bisa membuat kalian kenyang? Gumam Chu Feng sambil merasa sangat tidak berdaya. Meskipun hanya ada 8 Divine Lightning di dantiannya, nafsu makan mereka jadi semakin besar. Itulah yang membuatnya semakin merasa tertekan. Hanya setelah Chu Feng memurnikan bahan obat mendalam berkualitas tinggi kelima, barulah dia merasakan perubahan terjadi pada kekuatan asal dalam tubuhnya. Setelah kultivasinya menerobos satu tingkat, Chu Feng bahkan merasa lebih tak berdaya. Seberapa berhargakah bahan obat mendalam? Mereka sangatlah bermanfaat bagi orang-orang kuat di dunia mendalam. Tetapi bagi dia, seseorang yang hanya berada di level 2 dari ranah asal, itu perlu memperbaiki 5 dari harta karun tersebut, agar memiliki terobosan ke level 3 dari ranah asal. Hal itu benar-benar membuatnya termenung. Tapi untungnya, apa yang terjadi setelah itu tampak cukup baik. Setelah menyempurnakan 15 bahan obat mendalam lainnya, Chu Feng merasa bahwa dia akan memiliki terobosan lagi. Jadi, dia menelan semua yang ada padanya, dan itu akan membantu kultivasinya ke dalam perutnya sekaligus. Akhirnya, setelah hampir menghabiskan stoknya, dia berhasil membuat terobosan lain, dan dia memasuki level 4 dari ranah asal.
Level 4 dari ranah asal, seharusnya ini sudah cukup untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan itu, gumam Chu Feng. Setelah beberapa perhitungan, lalu dengan kultivasinya saat ini, dan tentunya metode yang dia pegang, itu tidak masalah baginya untuk melawan mereka yang berada di tingkat 8 dari ranah asal. Jika dia juga menggunakan kekuatan guntur emasnya, dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-5 dari ranah asal, mereka yang berada di tingkat ke-9 dari ranah asal bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika Chu Feng menggunakan semua kekuatannya, dan menggunakan semua kemampuannya, itu masih mungkin baginya untuk bertarung dengan orang yang kuat di tingkat 1 ranah mendalam. Dari apa yang dia tahu, jika seseorang tidak menerima undangan, maka mereka diharuskan lulus dari serangkaian ujian, itu agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan. Namun, mereka masih membutuhkan setidaknya kekuatan dari kultivasi tingkat 1 di ranah mendalam untuk melewati itu. Jadi, Chu Feng juga merasakan tekanan itu. Lagi pula, dia tidak ingin mengekspos metodenya yang lain terlalu dini. Setelah bergegas selama 2 hari, akhirnya Chu Feng tiba di dekat lembah 100 tikungan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dengan mengendarai elang berkepala putih berkualitas tinggi, ia secara tersembunyi mendarat di daerah tertentu, dan kemudian berjalan menuju lembah 100 tikungan. Lembah 100 tikungan yang sebenarnya, itu adalah daerah primitif yang sangat besar. Di sana ada lembah, pegunungan, hutan, sungai, rawa, dan semua itu sangatlah luas, tetapi juga sangat indah. Namun, pemandangan indah di lembah 100 tikungan itu hanya dapat dilihat selama beberapa hari setiap tahunnya. Tentu saja, perawatan itu hanya menyenangkan bagi mereka, yang benar-benar bisa memasuki lembah 100 tikungan. Coba lihat ke sana, bahkan seorang anak kecil ada di sini untuk berkompetisi. Itu benar. Perhatikan baik-baik pakaiannya yang ia kenakan. Aku tidak ingat, apakah aku pernah melihat dia sebelumnya. Sepertinya dia tidak akan menjadi murid dari sekte kelas 2. Terserahlah, siapa yang peduli padanya. Karena dia tidak takut kehilangan muka, jadi mengapa kita perlu keberatan? Ucap orang-orang. Tidak perlu menyembunyikan identitasnya dengan muncul di tempat itu, jadi Chu Feng mengenakan pakaian untuk murid inti sekte Azure Dragon. Itu adalah sesuatu yang tidak berdaya baginya, dan juga tidak bisa dihindari ejekan dari orang-orang. Akan tetapi, Chu Feng sudah terbiasa dengan penghina seperti itu. Dalam setiap kesempatan besar, ketika dia bertemu dengan beberapa murid dari beberapa sekte kelas 1, dia akan selalu menerima ejekan mereka. Selain itu adalah perburuan pahlawan, di mana banyak murid yang sangat baik dari berbagai sekte telah berkumpul. Chu Feng hanya mengikuti kedua murid dari sekte kelas 1 yang mengejeknya sebelumnya, dan memasuki lokasi ujian yang sama. Ketika mereka masuk, kedua orang selalu menggunakan tatapan jijik untuk menatap Chu Feng dari awal sampai akhir. Namun, ketika mereka bertiga meninggalkan lokasi pemeriksaan, tatapan keduanya berubah total. Itu bukan lagi tatapan jijik, tetapi tatapan kaget. Itu adalah kejutan yang sangat rumit dan sulit untuk diungkapkan. Adapun mengapa perubahan seperti itu terjadi, itu karena mereka berdua yang adalah murid dari sekte kelas 1, dan juga memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah asal, keduanya gagal dalam ujian. Adapun Chu Feng, seorang murid dari sekte kelas 2 yang hanya memiliki kultivasi tingkat 4 dari ranah asal, ternyata ia lulus dengan sangat mudah. Setelah itu, Chu Feng tiba pada kesimpulan, dan itu adalah ujian itu tidak sesulit yang dikatakan. Tentu saja dia mengabaikan faktanya, bahwa dia adalah monster. Setelah lulus ujian, Chu Feng memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah 100 tikungan. Setelah memasukinya, ia pertama kali melihat kota besar, tinggi, dan juga megah. Kota ini dibangun di pegunungan dan sungai, dan pemandangan itu memang sangat indah. Chu Feng segera menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan pada akhirnya ia mendapat hasil yang mengejutkan. Ternyata sudah ada sejumlah besar orang kuat yang berkumpul di dalam kota. Orang-orang di alam mendalam tidak terhitung jumlahnya, dan ada juga banyak orang di puncak alam mendalam.
Memang banyak karakter besar dari Provinsi Azure berkumpul di sana, serta banyak jenius puncak dari berbagai sekte. Karena tidak ada satu orang pun yang sederhana, jadi di tempat itu, ia perlu berhati-hati dan waspada. Dia tidak boleh sedikit pun melakukan kecerobohan. Kota yang tinggi, besar, dan indah itu, sebenarnya tidak sebesar itu, tetapi kota itu sangatlah halus. Kota itu dibuat di puncak pegunungan, dan di sekitarnya ada air terjun besar yang turun dari lembah. Sinar matahari menyinari kabut, dan sebuah jembatan pelangi 7 warna pun muncul. Hempasan air yang berputar dan melewati pelangi dan itu sangatlah estetik. Melihat pemandangan itu, sepertinya tempat ini seperti dunia bagi para orang suci. Tidak heran jika banyak orang mengatakan bahwa, pemandangan di lembah 100 tikungan tiada taranya di dunia. Setidaknya di mata Chu Feng, itu adalah tempat paling indah yang pernah dilihatnya. Tentu saja, pemandangan di depannya hanyalah sudut dari lembah 100 tikungan. Itu benar-benar hanya sudut, karena tempat itu hanya pinggiran dari lembah 100 tikungan. Meskipun setiap orang yang bersiap untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan, mereka untuk sementara waktu dapat beristirahat di sana. Sedangkan untuk istana yang mewah, itu hanya dapat digunakan oleh karakter yang lebih besar dari berbagai kekuatan. Di sisi lain, para murid sedang menunggu di sebuah plaza berukuran super, yang terletak di puncak tebing. Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya lagi, dan dia ingin menemukan keberadaan Gong Luyun. Saat ia berjalan, Chu Feng sebenarnya cukup terkejut. Karena di antara orang-orang yang berkumpul di sana, selain dirinya sendiri, bahkan hampir semua orang adalah ahli di ranah mendalam. Mereka benar-benar jenius muda dari generasi mereka. Dalam hal kultivasi secara nyata, Chu Feng benar-benar tidak banyak dalam kelompok orang itu, karena orang-orang itu adalah jenius sejati. Hampir semua orang memahami metode khusus, dan jika salah satu dari mereka keluar, Chu Feng akan mengalami kesulitan jika dia ingin mengalahkan mereka. Adapun mereka yang bisa menekan Chu Feng, tentu saja banyak sekali yang bisa melakukannya. Namun, hubungan orang-orang itu tidak terlalu ramah. Sebagian besar dari mereka membentuk kelompok 3 atau 5 orang, tetapi ada juga kelompok dengan jumlah orang yang lebih besar. Misalnya para murid dari Sekte Lingyun, serta generasi muda dari Istana Pangeran Qilin. Kedua kelompok orang itu mewakili dua kekuatan terkuat di Provinsi Azure. Mereka memiliki jumlah orang terbanyak, sehingga mereka akan memiliki jumlah elit terbanyak. Setiap kekuatan tunggal akan menunjukkan rasa hormat dari kejauhan, karena mereka sangat takut menyinggung orang-orang yang sombong seperti ini. Akhirnya, aku menemukanmu, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja dua kepalan di lengan Chu Feng mengepal erat, dan niat membunuh langsung muncul ke matanya. Dia dengan cepat berjalan menuju area di alun-alun. Sekelompok besar orang banyak yang berkumpul di daerah itu, dan mereka semua, itu sedang mengelilingi seorang anak muda yang berusia sekitar 20 tahun. Ada laki-laki, dan ada juga yang perempuan. Para wanita itu cantik, tetapi di antara alis mereka, itu ada kebanggaan. Sedangkan penampilan laki-laki semuanya berbeda, tetapi kekuatan yang mereka miliki tidaklah biasa. Semua dari mereka berada di ranah mendalam, dan kebanyakan dari mereka berasal dari sekte kelas 1. Tetapi justru karena itulah, ketika seorang pria yang agak tampan mengenakan pakaian dari sekte kelas 2, dia tampak cukup kecewa ketika dia berada di kelompok itu. Adapun siapa orang itu, tentu saja, itu adalah murid nomor 1 di sekte Azure Dragon, putra penguasa kota kura-kura hitam yang diam-diam menghasut desa 5 harimau, yaitu Gong Luyun. Meskipun murid-murid dari sekte kelas 2 dipandang rendah oleh banyak orang di sana, tetapi unyuk Gong Luyun, dia tidak menerima tatapan yang seperti itu. Justru sebaliknya dari dalam tatapan laki-laki, itu ada sedikit kekaguman. Sedangkan dalam tatapan perempuan, itu ada pemujaan. Sekelompok orang mengobrol dan tertawa bersama, dan beberapa orang bahkan memuji Gong Luyun secara terbuka. Dari situlah alasan mengapa Gong Luyun tidak melihat ke bawah, saat dia dinyatakan di sana.
Saudara Gong, aku benar-benar harus memberi selamat kepada kamu. Kamu benar-benar menjadi cucu angkat dari Tuan Lin Ran. Di masa depan, kamu perlu lebih memperhatikan kami. Beberapa orang berkata dengan kagum di seluruh wajah mereka. Kakak Li, kamu terlalu sopan. Gong Luyun dengan sopan tersenyum saat menjawab. Saudara Gong, tidak perlu sesederhana itu. Siapa yang tidak tahu, bahwa Tuan Lin Ran adalah orang yang kuat di puncak ranah mendalam. Dia adalah manajer kepala klan Lin di Istana Pangeran Qilin, dan banyak orang dari Istana Pangeran Qilin yang ingin menjalin hubungan dengan orang tua itu. Akan tetapi, mereka semua tidak bisa. Tapi hari ini, dia mengenalimu sebagai cucu angkatnya. Ini akan membangkitkan kekaguman dari beberapa orang. Laki-laki lain dengan wajah yang lebih kasar tertawa dan berkata, apa gunanya kekaguman itu? Tuan Lin Ran mengenali Luyun sebagai cucu angkatnya, itu karena matanya yang cukup baik. Saudara Luyun masih muda, tetapi dia sudah berada di tingkat 2 dari ranah mendalam. Kecakapan bertarungnya tidak biasa, dan dia bisa mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah. Bahkan mereka yang berada di level 3 dari ranah mendalam saja, itu tidak dapat mengalahkannya. Dan untuk pencapaiannya di masa depan, itu pasti tidak dapat diukur. Seorang wanita yang memikat mendekati Gong Luyun sambil berkata, benar sekali, saudara Gong adalah seorang jenius sejati, dan kami benar-benar mengagumimu dari lubuk hati kami. Namun dengan bakatnya, sangat tidak pantas bagi saudara Gong untuk memasuki sekte Azure Dragon. Ucal seorang wanita lain yang juga dekat dengannya. Benar-benar, aku mendengar bahwa ada seorang bocah nakal yang tidak memiliki mata di sekte Azure Dragon, dan dia berani menantang saudara Gong. Dan bahkan, dia berani melakukan perjanjian dalam pertarungan hidup dan mati selama 1 tahun. Aku benar-benar tidak tahu, dari mana bocah nakal itu mendapatkan kepercayaannya. Wah, apakah itu benar atau salah? Sebenarnya ada yang seperti itu. Saudara Gong, apakah yang dia katakan benar? Tanya wanita itu. Oh, dunia ini sangat besar, jadi ada begitu banyak orang di dalamnya. Saat menghadapi orang seperti dia, aku, Gong Luyun, merasa bahwa tidak layak bagi aku untuk memperhatikannya. Namun, karena dia sangat agresif, sehingga aku harus menerima pertempuran yang telah dijanjikan. Dia hanyalah bocah kecil, jadi tidak perlu khawatir semua orang. Gong Luyun kemudian tersenyum, dan melambaikan tangannya setelah berbicara. Jadi, itu berarti benar. Saudara Gong, siapakah bocah itu? Jika kamu merasa tidak enak menyerang orang-orang dari sekte yang sama, aku akan memberikan pelajaran untuknya demi kamu. Ya, dia berasal dari sekte yang sama, namun dia berani tidak menghormati murid nomor 1. Orang yang seperti ini benar-benar tidak berpendidikan, dan mereka harus dipukuli, ucap orang-orang. Setelah mengetahui bahwa hal seperti itu terjadi, semua orang ingin tahu lebih banyak tentang hal itu. Gong Luyun, ternyata kamu hidup dengan nyaman sekali ya. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar ke kerumunan. Ketika mereka melihat ke arah asal suara itu, semua orang tidak bisa untuk tidak kaget. Karena mereka melihat dari dekat, ada seorang pemuda berdiri di sana. Dia memang seorang pemuda, dan dari wajahnya saja, dia tampaknya tidak berusia lebih dari 15 tahun. Meskipun perburuan pahlawan adalah periode yang makmur bagi generasi muda Provinsi Azure, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa yang masih muda, dan ketika seorang pria muda yang lembut muncul di tempat itu, ini membuat semua orang sangat terkejut. Terutama ketika pakaian pemuda itu persis sama dengan Gong Luyun, dan juga dari sekte Azure Dragon. Itulah yang membuat orang lebih terkejut, dan mereka juga cukup ingin tahu siapa dia. Bahkan kamu juga bisa masuk ke sini, ucap Gong Luyun sambil mengerutkan keningnya, dan kejutan muncul dalam tatapannya. Secara alami, dia mengenali siapa pemuda di depannya ini. Itu Chu adalah Feng, orang yang telah melakukan perjanjian pertarungan setelah 1 tahun. Ketika Gong Luyun menemukan bahwa kultivasi Chu Feng menjadi tingkat keempat dari ranah asal, sedikit kejutan dalam tatapannya menjadi lebih serius.
Jika cucu angkat sepertimu saja bisa masuk, kenapa aku tidak? Gong Luyun, aku datang ke sini tanpa alasan lain, selain untuk mengingatkan kamu. Setelah memasuki lembah 100 tikungan ini, kamu sebaiknya berhati-hati. Berhati-hatilah, karena setelah kamu menyelesaikan semua perbuatan jahat kamu akan segera menerima balasannya, ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu berbalik dan pergi. Saudara Gong, siapa orang itu? Mengapa kata-katanya begitu tidak menyenangkan? Melihat itu, semua orang dengan cepat bertanya. Bukankah kamu bertanya-tanya, siapa bocah yang berani melakukan perjanjian pertempuran denganku? Gong Luyun dengan ringan tersenyum dan berkata, itu, apakah dia orangnya? Ucap semua orang dengan sangat terkejut. Betul, dia bajingan brengsek itu, jawab Gong Luyun. Ketika Gong Luyun mengucapkan kata-kata itu, dia menggertakkan giginya dan tatapan dingin muncul di pandangannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.